Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Kiai Ahmad Musyafa selaku guru kita ngaji di grup ngaji falak virtual, dan yang kami hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat peserta ngaji falak virtual yang insya Allah semua dalam sehat walafiat, amin. Dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah. Sebenarnya saya ini belum pantas karena masih tingkat keilmuannya ini masih jauh, masih banyak dari peserta maupun yang lebih mumpuni. Tapi karena saya diminta oleh beliau, ya mau nggak mau ya harus mau. Ya baik, kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, tentang segitiga planar istilahnya itu, atau segitiga datar. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang tiga buah sudut. Nah, jadi kita dalam beberapa implementasi perhitungan di lapangan, khususnya di ilmu falak ini kan kita menggunakan sudut siku-siku ya. Mungkin dari rekan-rekan ini sudah ada yang pernah menghitung arah kiblat seperti hitungannya Yai Slamet. Itu kan pakainya segitiga siku-siku. Lah, itu kan menggunakan konsep trigonometri. Kemudian bagaimanakah perbandingan trigonometri? Lah, di sini ini untuk istilahnya itu ada 3. Yang pertama ini ada sisi depan, sisi samping, terus ada sisi miring. Nah, sudutnya kita cari ini sudut A, bagian A. Jadi yang di depan sudut A ini adalah garis, itu namanya sisi depan. Untuk yang sisi miring ini titenannya itu sisi yang paling panjang di antara 3 sisi tersebut, itu namanya sisi miring. Kemudian sisi samping ya pas di sebelahnya sudut yang dicari. Nah, untuk segitiga planar ini ya berputar-putar perhitungannya di sekitar tersebut. Ada sisi depan, ada sisi miring, dan ada sisi samping. Nah, kemudian yang pertama yaitu kita akan mencari sinus, atau biasa kita sebutnya sin. Nah, apa itu sinus? Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Nih. Nah, sisi miring ini yang sisi depan. Rumusnya bagaimana? Sin demi. Nah, D itu kita kalau mencari sin, ini sin sudut A. Nah, itu caranya adalah dengan rumusnya ini sin A ini sama dengan depan, ini kan depan. Terus dibagi miring. Lah, miringnya ini yang sudut yang terpanjang. Itu untuk yang sinus. Rumusnya adalah sin demi. Kemudian untuk yang kosinus, atau kita biasa menyebutnya cos. Nah, apa itu kosinus? Kosinus adalah perbandingan antara sisi samping, ini misalnya kita cari sudut A ini, nah sisi sampingnya ini dengan sisi miring. Lah, sisi miring itu tadi yang mana? Yang terpanjang, sisi yang terpanjang. Nah, ini garis CA gitu ya. Rumusnya bagaimana? Sami, cos sama dengan sami. Nah, contoh di sini kita menghitung cos A. Maka rumusnya adalah dengan kita masukkan di kalkulator, misalnya itu cos A sama dengan AB nilainya ini, kemudian dibagi dengan miring. Samping dibagi miring. Itu untuk cos. Nah, selanjutnya adalah tangen.
atau kita biasa menyebutnya dengan tan ya. Apa itu tangen? Nah, tan adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping. Rumusnya ya ini tan desa biar kita gampang mengingatnya. Nah, seperti contoh di sini adalah tan A ini adalah sama dengan BC ini depan, ini dibagi samping. Nah, kemudian contoh dalam penggunaan saat praktek di lapangan. Penggunaan trigonometri dalam ilmu falak. Nah, ini semisal saya contohkan adalah untuk menghitung tinggi matahari dengan menggunakan tongkat atau istilahnya kita adalah gnomon. Nah, di sini misal tinggi gnomon ini 20 cm. Ini ada matahari. Nah, kemudian ini adalah panjang bayangan. Nah, jika ketiga komponen ini kita tarik garis atau garis khayal, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kan kita mau cari tinggi matahari. Nah, kalau kita tarik terus sampai sini, nah di sini kan dari titik A ke C ke ujung gnomon ini terus tarik ke bawah ke paling bawah gnomon lah, terus bayangan kan bentuknya segitiga siku-siku. Nah, ini kan. Jadi dalam contoh ini kita menggunakan rumus tan untuk mencari berapa ketinggian matahari. Caranya bagaimana? Ya, ini tan A sama dengan depan bagi samping. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ini rumusnya adalah depan bagi samping. Nah, untuk penulisannya di kalkulator atau di Excel seperti ini. Untuk penulisan di kalkulator dulu ya. Tadi kan kita mau menghitung rumusnya adalah tan A sama dengan depannya kan 20 terus dibagi 25. Nah, kalau kita di kalkulator tulisnya itu kan tadi posisi tannya ini kan berada di kiri sama dengan. Nah, kalau nulis di kalkulator nulis tan di kiri sama dengan, nah kan nggak bisa langsung kita pencet sama dengan keluarnya gini. Caranya bagaimana jika posisi tannya ini di kiri sama dengan kita nulisnya itu pakainya shift tan. Nah, terus buka kurung. Tadi kan rumusnya adalah depan bagi samping. Nilai depannya ini 20, sampingnya itu 25. Tinggal masukkan aja 20 bagi 25. Yes, sama dengan. Nah, jadi ketinggian mataharinya itu 38 derajat, 39 menit, 35,31 detik. Jadi seperti itu untuk yang di kalkulator. Nah, bagaimana cara menulis rumus tadi di Excel? Nah, sebenarnya sama saja. Nah, seperti kita lihat dulu rumusnya. Untuk menulis tan yang di kiri sama dengan tan A sama dengan 20/25 atau depan bagi samping. Di Excel itu caranya pertama kita tulis dulu degrees, kemudian untuk tan yang di kiri sama dengan itu nulisnya bukan tan tapi atan. Nah, dan kita tinggal klik saja yang bagian sel yang depan dibagi samping. Nah, hasilnya adalah 38 derajat, 39 menit, 35,31. Kita lihat apakah sama dengan yang di kalkulator tadi. Nah, hasilnya sama. 38 derajat, 39 menit, 35,31. Ini untuk penulisan di Excel. Nah, kemudian kita ke contoh selanjutnya. Bagaimana tan yang di kiri sama dengan yang ini, terus ada tan, cos, sin, tan. Nah, kita akan menghitung arah kiblat ini contohnya. Bagaimanakah nulisnya di Excel? Nah, di situ sudah saya tambahkan rumusnya.
Untuk yang pertama kita tulis dulu ini tan aki sama dengan lah. Seperti yang keterangan sebelumnya, dia berada di kiri sama dengan. Pertama kita tulis dulu degrees terus atan. Nah, dia kan di kiri sama dengan. Kemudian kita masuk ke rumus ini tan LK. Caranya bagaimana? Tulis saja tan tapi harus menambahkan radian. Nah, setelah tan radian kita tinggal klik LK-nya yang mana, lintang Ka'bah. Nah, ini. Terus ada jaraknya itu 2 kurung ya. Soalnya nutup kurung yang pertama radian sama nutup kurung yang ini. Biar dia masuk nilainya tan. Kemudian untuk kalinya pakai bintang mengkali cos LT lintang tempat. Kita tulis dulu cos. Nah, cos terus jangan lupa radian cos lintang tempat. Nah, terus jarak lagi 2 kurung setelah dikali cos lintang tempat dibagi sin SB selisih bujur. Baginya pakai ini. Bagi selisih bujur. Bagi apa itu sin. Nah, tulis dulu sin radian selisih bujur. Tinggal diklik saja. Kemudian dikurangi sin lintang tempat. Nah, dikurangi sin radian. Nah, lintang tempatnya tadi yang mana? Klik lagi. Terus akhir dibagi tan SB. Dibagi tan radian. Nah, SB yang mana ini? Nah, oke, tinggal klik. Nah, hasilnya keluar 24. Untuk menjadikan format derajat kita tulis sama dengan teks terus absolut ini bagi 24 dan kita mau formatnya bagaimana, kita tulis dulu ini kotak buat horse, ini jam derajat, kita kasih simbol ini, terus menit kasih simbol dan detik SS, 00 kasih ini 2 kali terus oke. Nah, jadi arah kiblatnya 24 derajat 41 menit 24,19 detik. Nah, jadi begitu untuk penulisan di Excel. Untuk yang sin atau cos tan yang dia posisinya di kiri sama dengan ini. Jadi nulisnya pertama kita buat degrees dulu, kalau tan ya namanya atan, kalau sin yang di kiri sama dengan itu namanya asin, kalau cos yang di kiri sama dengan itu akos, nulisnya seperti itu. Nah, kalau yang sudah di kanan sama dengan, nah tinggal masukkan ini tan LK. Nah, nulisnya gimana? Tan radian LK. Jadi dia itu sudutnya harus diubah dalam sudut radian. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan, mungkin masih banyak yang bingung mendengar penjelasan ya. Kalau bingung nanti kita diskusikan di grup. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.